Halo semuanya, dengan bangga saya perkenalkan Intelligence Internet of Medical Things. Saya Jian Chiun Liu, Associate Professor di Taipei Medical University. Pertama-tama, akan kami perkenalkan persyaratan klinis untuk membangun platform kesehatan berbasis IoMT. Sebagai titik awal, kami menggunakan integrasi lintas bidang untuk membuat daftar persyaratan klinis, termasuk sistem cyberfisik CPS perawatan medis, digitalisasi medis, dan integrasi Internet of Things IoT dengan industri perawatan medis. Integrasi IoT dengan mengaplikasikan layanan kesehatan pintar, termasuk di dalamnya detak jantung, elektrokardiogram, definisinya dalam medis, juga pengukuran denyut nadi dan kadar oksigen darah. Kami akan lebih lanjut menjelaskan ini secara detail. Pertama, mari kita lihat IoT medis. Pada bagian ini, kami akan membangun platform IoT medis dengan fitur yang dapat digunakan di berbagai bidang. Juga dapat digunakan pada layanan medis pintar, aspek medis digital, dan alat bantu pintar. Sistem cyberfisikal pelayanan medis terdiri dari pembuatan platform di platform IoT medis. Platform ini dapat digunakan di berbagai bidang. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ini dapat digunakan untuk mengukur pernapasan saat tidur. Di bidang kardiologi, digunakan pada fibrilasi atrium, dan di bidang nefrologi digunakan pada ginjal dan hemodialisis. Langkah pertamanya adalah, kami akan fokus mengumpulkan EKG dan PBG setiap individu. EKG mengacu pada detak jantung, PPG mengacu pada sinyal dari tingkat oksigen darah. Untuk pasien individu, selama perawatan, dimungkinkan untuk mengumpulkan data pasien secara individu dan melakukan analisis dalam platform IoT medis ini. Konsep tersebut juga dapat diperluas untuk multipasien. EKG dan PPG dengan multipasien, multisaluran, dikumpulkan melalui banyak sumber. Banyak sumber merujuk pada multipasien di multisaluran. Hal ini dapat digunakan secara praktis dengan cara mengumpulkan EKG dan PPG melalui multipasien, multisaluran. Dokter dapat melihat kondisi beberapa pasien secara bersamaan, termasuk departemen seperti kardiologi, nefrologi, dan pusat tidur. Langkah ketiga, data akan diintegrasikan melalui cloud, kemudian dilakukan analisis data. Langkah terakhir, dokter akan diberitahu untuk melakukan tindakan yang merupakan respon langsung terhadap gejala pasien dan umpan balik langsung kepada dokter. Dari sisi digitalisasi medis, cara tradisional janji temu dengan dokter itu meliputi kunjungan dokter auskultasi, lalu dirawat sesuai penilaian profesional dokter, sehingga di sini dokter memainkan peran utama. Saat ini semua sudah berbeda, yaitu konsep yang berorientasi pada orang. Data pasien akan dianalisis silang secara terintegrasi, metode perawatan akan diputuskan dengan menggunakan big data. Biaya medis berkurang secara signifikan dengan menggunakan ketiga komponen secara bersamaan, yaitu perangkat medis, IoT, dan big data. Lintas domain, lintas wilayah, dan lintas waktu. Dengan mengintegrasikan seluruh divisi profesional, sangat mungkin untuk mengubah ekologi medis dan kebutuhan saat ini demi mendukung sistem medis. Saat mengeksplorasi regulasi dan model operasi inovatif dari kombinasi IoT dan industri medis, pertama, kita harus menyediakan konstruksi lengkap dari peta nilai informasi untuk memenuhi potensi IoT. Menyajikan aktivitas dan proses bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai dari sebuah informasi. Hal ini dapat menjadi titik awal bagi setiap orang di industri medis untuk berpikir tentang pengembangan dan proporsi nilai. Salah satu aplikasi intelijen IoT untuk pelayanan medis adalah perangkat perawatan medis baru dan inovatif, yaitu penggunaan sensor untuk pelayanan medis dan sistem yang dibangun ke dalam IoT untuk home care. Salah satunya termasuk sistem cerdas perawatan kesehatan di rumah. Secara berurutan kami akan memperkenalkan beberapa sistem pelayanan medis pintar, termasuk di dalamnya adalah peralatan medis, dinilai dan dibuat oleh produsen profesional. Ini adalah timbangan pintar. Data yang diukur dengan skala dapat dikirim ke platform cloud melalui teknologi jaringan nirkabel. Pengguna dapat menggunakan data ini untuk merencanakan pengendalian berat badan dan manajemen kesehatan. Produk selanjutnya adalah kotak pil pintar. Melalui aplikasi platform,
Pengobatan IoT dilengkapi dengan fungsi termasuk informasi lokasi, catatan obat, sistem peresepan, dan tampilan waktu. Contohnya adalah situasi ketika seorang pasien sendirian di rumah. Pasien mungkin lupa kapan harus minum obat dan obat apa yang harus diminum. Obat tekanan darah ataukah obat jantung dan pembuluh darah. Dalam situasi seperti ini, kotak pil pintar dapat sangat membantu dengan memberitahu sistemnya. Selanjutnya, ini adalah monitor tekanan darah online. Pada monitor tekanan darah online berbasis IoT, alat dapat langsung mengunggah informasi pengukuran manula ke platform cloud. Ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, rumah sakit juga keluarga di rumah, yang sama-sama dapat memahami dan mempelajari tren tekanan darah manula tersebut dengan mudah. Berikutnya adalah sensor tidur. Sensor menjalankan analisis kuantitatif kadar oksigen dalam darah melalui transmisi. Sistem ini juga dapat digunakan dalam prosedur medis untuk memantau henti napas saat tidur. Dokter dapat membuat penilaian melalui data yang diambil dari sensor dan sinyal fisiologis di monitor untuk menentukan apakah ada penyakit terkait yang harus segera diobati. Produk umum IoT yang sering kita jumpai adalah gelang pintar. Gelang yang dilengkapi dengan beberapa jenis chip sensor yang dapat menampilkan data jantung, tingkat oksigen darah pemakainya secara langsung, dan mengonfirmasi kondisi fisiologis pemakainya melalui analisis data cloud. Saya Guan Yuli, seorang mahasiswa di School of Biomedical Engineering Taipei Medical University. Hari ini saya akan memperkenalkan sistem pemantauan pencegahan jatuh dari tempat tidur. Mengapa topik ini begitu penting untuk diteliti? Menurut data statistik, insiden jatuh di rumah sakit sebagian besar terkait dengan peristiwa jatuh dari tempat tidur. Temuan data statistik dari Taiwan Patient Safety Reporting System di tahun 2019, sekitar 50% jatuhnya pasien rawat inap adalah saat naik atau turun dari tempat tidur. Semua itu artinya meninggalkan tempat tidur. Puncak kejadian jatuh adalah saat tengah malam hingga jam 8 pagi ketika tenaga keperawatan relatif lemah. Oleh karena itu, penelitian terkait metode sistematis yang terfokus pada pemantauan dan manajemen pasien saat meninggalkan tempat tidur adalah solusi untuk meningkatkan keselamatan medis dan kesejahteraan rumah sakit secara keseluruhan. Kami merancang pengembangan sistem pemantauan medis baru dengan menggunakan teknologi pengukuran gravitasi. Prinsip keseimbangan statis benda kaku diterapkan pada algoritma. Kita dapat memproses beberapa gaya resultan yang diperoleh untuk mendapatkan koordinat dan membuat program virtual bidang koordinat. Gaya resultan pada bidang tempat tidur rumah sakit dan koordinat pusat gravitasinya dapat diperoleh dengan metode ini. Dengan kedua data yang diperoleh, kita dapat melakukan deteksi dan pencegahan yang lebih akurat terkait pindah dari tempat tidur. Tidak hanya mengurangi biaya dibandingkan dengan sistem deteksi tekanan yang berbiaya mahal, tetapi juga mengurangi biaya pemeliharaan. Di masa depan, ini juga dapat digunakan untuk hal yang terkait dengan kualitas dan kondisi tidur. Kami berharap sistem ini dapat digunakan lebih lanjut baik dalam perawatan medis maupun perawatan di rumah, sehingga setiap orang memiliki opsi baru untuk dipilih. Di masa kini yang cenderung banyak masyarakat menulainya dan juga kekurangan tenaga perawat. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian tampilan. Kami memisahkan bagian tampilan menjadi dua bagian, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk sistem perangkat keras, kami memiliki sensor tekanan, penguat sinyal, dan MCU dengan fungsi koneksi Wi-Fi. Nilai yang terdeteksi oleh sensor tekanan dapat langsung disimpan ke sistem basis data cloud. Data yang berasal dari sensor sistem perangkat keras yang ditempatkan di bawah tempat tidur rumah sakit dapat langsung disimpan ke dalam basis data cloud yang dibuat dengan kontrol mikro. Database cloud, kita dapat langsung mengetahui nilai data melalui layar komputer. Program antarmuka ini termasuk dalam area manajemen kontrol basis data, area tempat status sistem perangkat keras, area grafik nilai sensor, pengaturan ambang batas, dan area peringatan status. Kita dapat menyimpan datanya sekaligus menjalankan analisis secara bersamaan melalui sistem perangkat lunak ini. Apa yang telah kami sebutkan sebelumnya yaitu kita dapat memperoleh gaya resultan dan koordinat pusat gravitasi melalui sistem perangkat keras ini.
Dalam program, kita juga membangun sistem bidang koordinat virtual berdasarkan tempat tidur rumah sakit yang asli. Kita dapat menggunakan bidang virtual dalam sistem untuk mendapatkan koordinat asli pergerakan pasien di bidang tempat tidur rumah sakit. Kami meletakkan perangkat ini di keempat roda kastor tempat tidur rumah sakit. Mari kita peragakan situasi saat pasien meninggalkan tempat tidur. Kita dapat melihat bahwa kekuatan direpresentasikan dengan lampu merah. Itu artinya sistem dapat langsung mendeteksi dan mengenali ketika peristiwa meninggalkan tempat tidur terjadi. Untuk koordinat pusat gravitasi, ketika saya sedang duduk di ranjang rumah sakit ini, kita dapat melihat bahwa peringatan koordinat gravitasi direpresentasikan dengan nyalanya lampu kuning. Kita bisa memperoleh tampilan perubahan koordinat secara instan melalui analisis nilai langsung. Dengan semua hal tadi, sangat mungkin bagi kita untuk mendapatkan peringatan sebelum kejadian pasien meninggalkan tempat tidur terjadi. Hal ini sangat membantu staf perawat atau pengasuh di rumah untuk memiliki lebih banyak waktu untuk menghadapi situasi semacam ini. Bahkan, dapat mencegah risiko pasien jatuh dari tempat tidur. Hal ini dapat membantu meningkatkan reaktivitas staf perawat dan pengasuh, dan juga meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup pasien lanjut usia. Ketika saya beranjak dari tempat tidur, koordinat pusat gravitasi kembali ke keadaan di mana hanya ada tempat tidurnya saja. Selain dari tempat tidur rumah sakit, tidak ada beban tambahan pada sensor tekanan tersebut. Dari situ, kita bisa melihat perbedaan besar antara status orang di tempat tidur ke status orang meninggalkan tempat tidur. Dengan demikian, metode ini memiliki tingkat akurasi yang cukup besar dalam menentukan seseorang meninggalkan tempat tidur atau tidak. Kami berharap setelah sistem ini terbentuk dapat digunakan secara luas. Misalnya kita dapat memperoleh informasi seperti jarak, kecepatan, dan waktu yang dibutuhkan ketika koordinat berubah. Informasi koordinat pusat gravitasi dapat memiliki aplikasi lebih lanjut dalam hal kualitas tidur atau frekuensi balik di masa depan. Sistem ini tidak hanya akan menjadi sistem pemantauan kejadian meninggalkan tempat tidur, namun juga bisa menjadi sistem kontrol dan manajemen kualitas tidur. Selain itu dapat juga melakukan penilaian pasien lebih lanjut. Saya percaya bahwa ini adalah penemuan yang penuh potensi yang dapat meningkatkan keamanan medis dan kualitas hidup perawatan di rumah. Hai, saya Dr. Wentel Liu. Saya adalah Kepala Divisi Pusat Tidur di Rumah Sakit Suwanghe. Hari ini kita akan fokus pada topik pencegahan henti napas saat tidur. Henti napas saat tidur pada dasarnya dikenal sebagai obstructive sleep apnea atau disingkat OSA. Sesuai namanya, obstruktif. Artinya, saat kita tidur, tubuh dan otot kita akan rileks lalu menyebabkan penyumbatan. Jadi, menjaga saluran napas bagian atas adalah kunci pencegahannya. Dengan mempertimbangkan perspektif yang berbeda selama penyumbatan saat tidur, kami memiliki 4 metode untuk mencegah henti napas saat tidur. Pertama, kita akan fokus pada rongga hidung. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah waspada terhadap lingkungan sekitar kita, apakah lingkungan menyebabkan peradangan kronis. Misalnya, jika Anda seorang perokok, Anda harus berhenti merokok. Anda juga dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah Anda alergi terhadap debu, jamur, atau alergen lingkungan lainnya. Ada juga faktor lingkungan lain seperti cuaca, suhu, atau polusi udara yang dapat mempengaruhi kondisi Anda. Kedua, terkait dengan rongga hidung dan asam lambung. Meskipun sebagian besar pasien tidak merasakan rasa ketidaknyamanan reflux gastroesofageal, tetapi satu-satunya alasan Anda tidak merasakannya adalah karena asam lambung tidak sampai ke lidah Anda. Kami menyarankan agar Anda berhenti makan sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Jika setelah makan Anda langsung tidur atau dalam posisi berbaring, padahal asam lambung akan naik setelah makan. Walaupun Anda tidak merasa asam karena tidak sampai ke lidah Anda, namun beberapa reaksi reflux tetap saja terjadi dan akan terus mengirimkan sinyal dari kerongkongan ke rongga hidung Anda. Hal ini karena asam lambung akan merangsang reseptor pada saraf vagus di kerongkongan Anda. Itu semua menyebabkan relaksasi otot lalu obstruksi saluran napas bagian atas.
Seperti yang kami sebutkan bahwa relaksasi otot menyebabkan obstruksi yang dikenal sebagai henti napas saat tidur, asam lambung hanya akan memperparah kondisi relaksasi. Selain itu, kemungkinan juga menyebabkan pembengkakan tenggorokan. Contoh refleks yang mungkin akan membantu Anda lebih paham adalah, misalnya, Anda mungkin akrab dengan kejadian pilek dan air mata. Saat makan pedas seperti hotpot pedas tidak langsung merangsang rongga hidung yang mengarah ke reaksi refleks, melainkan yang menyebabkan reaksi refleks adalah saraf vagus di kerongkongan Anda. Jadi, ingat, jangan makan apapun sebelum tidur. Itu adalah saran kedua. Adapun yang ketiga, berolahraga secara teratur. Salah satu manfaat berolahraga adalah pembuluh darah hidung menyempit saat kita berolahraga. Anda mungkin memperhatikan bahwa olahraga akan memperbaiki kondisi hidung pilek dan tersumbat. Saya percaya setiap orang memiliki pengalaman yang sama ketika pilek lalu hidung tersumbat. Pernapasan Anda akan terasa lebih longgar setelah berolahraga 5 hingga 10 menit, sehingga ini menunjukkan bahwa rutin berolahraga merupakan cara untuk merawat kondisi hidung. Dengan memperbaiki kondisi rongga hidung, artinya juga memperbaiki kondisi henti napas saat tidur. Selain itu, masalah utama yang sering dilupakan adalah cairan tubuh. Hasil penelitian di tahun 2009 menunjukkan bahwa pada siang hari kita berdiri atau duduk terlalu lama. Apa yang akan terjadi jika kita berdiri atau duduk terlalu lama? Air dalam tubuh akan menumpuk di beberapa jaringan lunak tubuh bagian bawah, misalnya di otot kita. Padahal jantung terletak di bagian atas dan darah perlu dipompa ke bagian bawah tubuh lalu mengalir balik ke jantung. Oleh karena gravitasi, kita membutuhkan otot untuk melakukan pekerjaan itu. Jika Anda tidak memiliki aktivitas fisik harian yang cukup tinggi, kemungkinan besar cairan dalam tubuh akan menumpuk di jaringan lunak di sekitar tungkai bawah Anda, sehingga cairan hanya akan mengalir kembali ke jantung ketika Anda berbaring di tempat tidur di malam hari. Penelitian terkait arus balik tersebut menunjukkan bahwa batuk akan meningkatkan sekitar 100 cc cairan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran napas bagian atas. Sebelum tidur, jika Anda bukan orang yang aktif secara fisik, aliran balik cairan akan menyebabkan tersumbatnya saluran napas bagian atas. Cara efektif untuk mengurangi arus balik saat tidur adalah berolahraga dan fokus latihan pada tubuh bagian bawah. Disarankan anggota gerak bawah. Jogging, jalan kaki, dan bersepeda adalah beberapa pilihan olahraga yang tepat. Tidak perlu berolahraga pagi-pagi, karena seperti yang telah kami sebutkan bahwa cairan menumpuknya di malam hari, dan bukan di pagi hari. Sehingga kami menyarankan Anda untuk berolahraga malam atau sekedar jalan-jalan setelah makan malam. Banyak juga orang yang merasa tidurnya lebih nyenyak setelah berolahraga di malam hari. Olahraga tidak hanya membuat tubuh Anda lebih rileks, tetapi juga memperbaiki dehidrasi dan meningkatkan kualitas tidur. Ketiga, berolahraga. Adapun metode keempat yang juga paling penting adalah masalah berat badan. Pengendalian berat badan yang kami maksud di sini adalah mengurangi lemak visceral. Ketika kita berbicara tentang pengendalian berat badan, kebanyakan orang akan berpikir tentang pengendalian BMI. Padahal orang yang aktif secara fisik akan memiliki massa otot yang tinggi yang menghasilkan skor BMI tinggi, padahal sebenarnya memiliki lemak tubuh yang rendah dan lemak visceral rendah. Lemak visceral juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan henti napas saat tidur. Seperti kebanyakan pria dewasa, lemak visceral sering terakumulasi di bagian perut yang dikenal sebagai perut bir. Pria dengan ukuran tubuh sedang atau lebar sebagian besar memiliki tingkat lemak visceral yang tinggi. Tipe tubuh wanita berbeda dengan pria, adapun wanita yang sedikit gemuk, lemak subkutan sering menumpuk di bagian bawah kulit. Oleh karena itu, tingkat prevalensi kejadian henti napas saat tidur pada pria dan wanita berbeda. Misalnya, rasio untuk pria dan wanita pada usia rata-rata 50 adalah sekitar 4 dibanding 1. Di usia dini, pria menumpuk lemak visceral di perut, dan wanita menumpuk lemak di bawah kulit. Pada akhir 50-an, metabolisme basal wanita akan menurun secara bertahap. Akumulasi lemak akan naik ke tubuh bagian atas sehingga meningkatkan resiko henti napas saat tidur. Dengan demikian, lemak visceral juga merupakan salah satu faktor penyebab henti napas saat tidur. Untuk mengurangi lemak visceral, kami sarankan untuk berolahraga. Dan yang paling penting, diet seimbang. Kunci untuk menurunkan berat badan adalah 70% untuk diet dan 30% untuk olahraga. Diet seimbang dapat membantu Anda menurunkan berat badan dengan lebih efisien. Hal itu juga akan membantu Anda mencapai hasil yang lebih baik dalam mengurangi lemak visceral. Itu semua adalah metode yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki atau mencegah henti napas saat tidur, yang relatif mudah dilakukan.